Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami dari kelompok 3 yang membicarakan tentang terapi murotal Al-Quran dan doa terhadap gangguan kejiwaan di masa COVID-19. Next. Nah, di sini kami dari kelompok 3 yang terdiri dari Novi Febrianti, saya sendiri, kemudian Dea Ramadhani, Tasya Aurelia, Anggun Melsa Utari, Muhammad Bayu Pratama, Hendy Bayu Pratama, dan Muhammad Budi Dwi Nugraha. Langsung saja di sini kita akan membahas tentang terapi doa serta murotal Al-Quran. Tetapi sebelum itu kita akan membahas dulu mengenai COVID-19. Apa sih COVID-19 itu? Nah, COVID-19 ini menurut WHO, virus corona atau COVID-19 ini adalah keluarga besar virus yang dapat menyebabkan penyakit pada hewan atau manusia. Pada manusia, corona diketahui menyebabkan infeksi pernapasan mulai dari flu biasa hingga penyakit yang lebih parah. Middle ears respiratory syndrome atau MERS dan severe acute respiratory syndrome atau SARS. Virus ini termasuk penyakit menular dan baru ditemukan di Wuhan, Cina pada Desember 2019 yang kemudian menjadi wabah. Nah, penyebab dari virus ini menyebar dari orang ke orang melalui tetesan kecil dari hidung atau mulut yang menyebar ketika seseorang batuk dan menghembuskan nafas. Tetesan ini kemudian jatuh ke benda yang disentuh oleh orang lain. Orang tersebut menyentuh mata, hidung, dan mulut. Berdasarkan studi yang ada saat ini belum ditemukan secara pasti penyebab COVID-19 ini melalui udara bebas. Nah, kemudian untuk gejala yang dirasakan pada orang yang terkena penyakit COVID-19 ini diantaranya demam, kelelahan, dan juga batuk kering. Tetapi pada saat yang bersamaan ada juga orang yang mungkin tidak merasakan ataupun tidak menunjukkan gejala apapun yang dirasakan oleh orang yang terkena positif COVID-19 ini. Next. Nah, untuk mengenai perkembangan COVID-19 ini, pada Desember 2019, kasus pneumonia misterius pertama kali dilaporkan di Wuhan, Provinsi Hubei. Sumber penularan kasus ini masih belum diketahui pasti. Tetapi kasus pertama dikaitkan dengan pasar ikan di Wuhan. Pada tanggal 18 Desember hingga 20 Desember 2019, terdapat 5 pasien yang dirawat dengan acute respiratory distress syndrome atau ARDS. Nah, sejak 31 Desember 2019 hingga 3 Januari 2020, kasus ini meningkat pesat, ditandai dengan dilaporkannya sebanyak 44 kasus. Tidak sampai 1 bulan, penyakit ini telah menyebar di berbagai provinsi lain atau negara lain seperti di Cina, Thailand, Jepang, Korea Selatan. Nah, sampel yang diteliti menunjukkan etiologi coronavirus baru. Awalnya penyakit ini dinamakan sementara sebagai 2019 novel coronavirus atau 19 nCoV.
Kemudian WHO mengumumkan nama baru pada tanggal 11 Februari 2020, yaitu coronavirus COVID-19 yang disebabkan oleh virus Refractory Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau SARS-CoV-2. Nah, virus ini dapat ditularkan dari manusia ke manusia dan telah menyebar secara luas di Cina dan lebih dari 190 negara dan teritori lainnya. Nah, pada 12 Maret 2020, WHO mengumumkan COVID-19 sebagai pandemik. 1.528 kasus dengan positif COVID-19 dan 136 kasus kematian, serta perkembangan saat ini terkonfirmasi yaitu 743.198 dirawat dan 9.963 yang dirawat tadi. Kemudian yang meninggal itu 22,138 dan sembuh 6.011,097. Sedangkan kasus di provinsi sendiri terkonfirmasi 11.826, kemudian meninggal yaitu 269 dan sembuh 7.476. Dan data ini di-upload pada 31 Desember 2020 di kompas.com. Next. Nah, setelah kita membahas tentang COVID-19, kita akan membahas tentang rasa kecemasan. Nah, apa sih rasa kecemasan? Cemas atau sering disebut dengan anxieties atau perasaan khawatir, takut yang menyebabkan tidak pasti. Yang penyebabnya tidak pasti. Kecemasan adalah reaksi yang tepat terhadap suatu hal yang dianggap mengancam. Namun, cemas menjadi tidak wajar apabila reaksi dan kemunculannya itu tidak tepat, baik intensif maupun tingkat gejalanya. Nah, untuk penyebab dari kecemasannya ini, pada dasarnya di masa COVID-19 ini, kecemasan itu berasal dari adanya informasi yang tidak jelas pada sumber COVID-19 ini, makanya rasa cemas itu menambah rasa panik, takut, serta cemas pada masyarakat. Nah, COVID-19 ini menimbulkan kecemasan karena masyarakat butuh penyesuaian dan banyak pola hidup yang baru. Kemudian untuk cara mengatasinya itu yaitu kami di sini memberikan 2 solusi terapi. Terapi yang pertama yaitu dengan mendengarkan murotal, serta terapi yang kedua yaitu doa. Nah, ini ditinjau dari statistik sama-sama dapat mengurangi nilai kecemasan di masa pandemi COVID-19 ini. Next. Nah, ini tadi untuk terapinya yaitu murotal Al-Quran serta doa. Next. Nah, terapi yang pertama yaitu terapi murotal Al-Quran. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa Al-Quran itu adalah mukjizat terbesar yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Kenapa demikian? Karena Al-Quran ini diturunkan 14 abad yang lalu dan masih sangat relevan untuk menjadi petunjuk, hikmah, bahkan sebagai obat. Nah, seperti dalam Quran surat Al-Fusilat ayat 44 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwa lilladzina amanu hudaw wa shifa. Artinya, katakanlah Al-Quran itu adalah petunjuk dan penawar bagi orang-orang mukmin. Nah, dengan mengerjakan ayat mulia, dengan mendengarkan ayat-ayat mulia dari Al-Quran, getaran neuron akan kembali stabil, bahkan melakukan fungsi prinsipnya secara baik. Getaran neuron itu di bagian saraf itu ya. Kemudian bunyi bacaan Al-Quran memiliki gelombang suara dengan frekuensi tertentu dan panjang gelombang tertentu. Nah, gelombang ini menyebarkan medan gelombang yang mempengaruhi otak secara positif dan mengembalikan keseimbangan pada kondisi tubuh kita. Nah, ini mendukung kekebalan tubuh yang kuat untuk melawan penyakit dan menyembuhkan ketegangan pada saraf. Next. Nah, untuk penelitian tentang murotal Al-Quran ini, menurut Aditya Dedi Nugraha pada penelitiannya terhadap kecemasan serta doa, bahwa membaca doa dan mendengarkan murotal Al-Quran diyakini mampu meresap ke dalam alam sadar dan bawah sadar seseorang yang menjadi subjek penelitian. Nah, karena subjek penelitian menjadi sadar akan makna, baik makna secara harfiah, akan bacaan yang dibaca, juga mempengaruhi perilakunya. Hal inilah yang kemudian mengakibatkan timbulnya perasaan rileks, perasaan tenang, rileks, dan rasa percaya diri. Kemudian yang terakhir yaitu terapi doa. Nah, doa ini merupakan suatu permohonan atau permintaan yang bersifat baik terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti meminta kesehatan, keselamatan, rezeki yang halal, dan tabahan dalam menjalani kehidupan. Sebaliknya, kita semua meminta atau berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setiap waktu. Nah, setiap saat, kapanpun dan dimanapun, karena selalu didengarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Next. Nah, ini ada ayat Al-Quran yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa tatma'innul qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Artinya yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Sesuai dengan firman Allah, Quran Surat Ar-Ra'd ayat 28 tersebut bahwa berdoa yang dimaksud di sini yaitu mendekatkan diri kita kepada Allah dengan mengingat Allah, mendengarkan dan mengucapkan doa dalam hati secara serius dan fokus, atau tidak dengan main-main ya. Doa adalah suatu perantara penyembuh yang mampu menghadirkan ketentraman, motivasi positif, pasrah, rasa optimis, dan semangat hidup, sehingga sesuai dengan teori penanganan kecemasan, yaitu meningkatkan penyesuaian terhadap perasaan tertekan dan bisa menjadi terapis psikoreligius. Terima kasih. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari kelompok kami tentang
mengatasi kecemasan dengan terapi doa serta merotal Al-Quran. Baiklah, sembari menunggu pemateri yang selanjutnya dari Budi Dwi Nugraha, itu penjelasan dari Saudari Novi yang telah dijelaskan. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, kami persilakan kepada teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan. Teman-teman yang ingin bertanya, kami persilakan. Untuk teman-teman, sekali lagi yang ingin bertanya, dipersilakan. Dan mohon maaf sebelumnya, harap menunggu pemateri satunya lagi karena pemateri lagi mengalami gangguan sinyal. Jadi mohon ditunggu sebentar ya. Moderator, saya bertanya di room chat ya. Oke, terima kasih kepada Saudara Andre. Yang pertanyaannya, apakah ampuh terapi doa untuk mengatasi kecemasan bila tertimpa musibah atau penyakit? Terima kasih Saudara Andrew. Mohon waktunya, mohon menunggu sebentar karena kami akan menjawab pertanyaannya. Ada lagi yang ingin bertanya? Kami persilakan.